Hari ini Bu Eva ada jadwal coaching ya? Iya. Oke, dan di sini posisi saya sebagai observer. Nanti selama proses coaching mohon izin untuk turut serta di sana untuk mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Eva. Namun sebelumnya ada hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan rubrik penilaian. Baik, ini tentang kompetensi coaching ya Bu Eva ya. Kompetensi coaching yang kita ketahui yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu Eva, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Pertanyaannya izin jawab ya Ibu ya. Yang akan saya perjuangkan ini dalam coaching kali ini yaitu tentang kompetensi presence ya, atau kehadiran penuh, juga tentang mendengarkan aktif. Jadi saya utamakan itu dulu, semoga nanti bisa lancar dan bisa Mencerdaskan bangsa. Memang aktif dengan rasa merdeka belajar siswa cerdaskan kembali apa yang menjadi tangannya ada dan kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Eva tentang kompetensi secara spesifik yang akan diobservasi. Kompetensi secara spesifik yang akan diobservasi itu yang mendengarkan aktif ya. Karena nanti kan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, jadi saya juga harus mendengarkan dengan aktif, dengan penuh dengan penuh pada nanti coachnya, supaya saya juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach. Bagus itu Ibu Eva. Kemudian tentang indikator nih, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Eva itu apa? Dari kompetensi tadi indikator yang ingin saya capai itu fokus pada coaching itu bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi begitu. Jadi dengan kompetensi mendengarkan aktif gitu, kemudian saya juga mengajukan beberapa pertanyaan, semoga saja nanti coachingnya itu bisa menemukan solusinya sendiri dalam masalahnya sendiri. Baik, mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya. Dan setelah proses coaching nanti kita bertemu kembali. Oke, dipersilakan Bu Eva untuk melakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia bahagia. Sehingga saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kata tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan di kelas itu begitu. Betul, tentang pelajaran di kelas. Cerdas dan berakal Pancasila, temukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa untuk bergerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Berarti kelas berapa? 11.
jurusan layanan perbankan. Nah, setelah saya analisis karena itu STS-nya ya Bu ya. Nah, setelah dianalisis ternyata nilai Ririn ini kan kebetulan Pak ya. Saya di kelas sudah menyampaikan 2 bab ya. Jadi sebelum STS itu sudah melakukan ulangan kajian dan memang Ririn ini yang belum bapak itu terjadi penurunan nilainya turun dari 80 jadi 70 ini lumayan jomplang gitu ya Bu, dari 88 ke 70. Saya tuh merasa wah ini ada apa gitu ya, karena memang kesehariannya kalau ada dan ada di kelas ini cukup aktif Bu. Jadi saya kok bisa ya, karena Ririn siswanya aktif, kemudian pintar juga gitu ya Bu ya, tapi nilai STS-nya Jadi rencana pertemuan kali ini itu ingin membahas Ririn begitu ya Bu ya, dengan masalahnya itu. Oke, jadi tujuan pertemuan kali ini masalahnya itu ada di Ririn dengan nilai yang turun. Coba Indonesia bahagia. Pada saat jam pelajaran. Ya, betul, pada saat bergerak cerdas dan bangsa dan memang gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas dan berakal Pancasila. Angkat tangan yang bawah, percaya yang kuasa turut menggerak angkasa. Iya. Siswa Indonesia bahagia. Itu gitu berarti praduga pertama dan kata dispensasi pada saat pembelajaran ya. Mungkin ada praduga yang lain, mungkin Ibu yang kira-kira nih ini jadi salah satu alasan juga kenapa Ririn bisa turun nilainya. Ada mungkin kalau kondisi pikirannya ada sih yang takutnya memang keluarga kebetulan saya belum berkata secara sampainya di lingkungannya ada masalah keluarga jadi yang Ibu lihat sekarang dari mungkin dari merdeka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Iya. Percaya yang kuasa turut menggerak akan Islam. Siswa Indonesia bahagia. Jadi tidak menentukan. Kalau ada kegiatan mungkin sering dispen, kalau tidak ada mungkin sering di kelas. Iya, jadinya saya kalau misalkan ketika nggak ada kegiatan di sekolah, anak selalu hadir gitu, dan saya udah tahu bahwa ini anak pintar karena selalu hadir gitu pada saat itu. Cuman memang ya seperti itu, kemarin STS-nya turun tuh praduga saya karena Ada jadi karena dispensasi karena
cinta sebangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berakar Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa dulu penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Takutnya ada masalah di rumahnya, misalkan ada masalah di organisasinya, supaya bakalan tahu sebabnya. Bertanya secara personal kepada diri. Barangkali ada yang lain mungkin ibu yang akan bisa dilakukan lagi selain bertanya secara personal kepada diri. Ada yang lain? Ada Sejarah sang pelangi, sambutlah kami sang pengobat negeri. Pasti berbagi dan mengabdi, dan mandiri solusi bergerak cerdas bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Lakukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Semangat sang petani, sejarah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Penggerak pasti membantu ibu dalam hal yang agak susah yang taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. terus komitmen ibu depannya Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama, akan melaksanakan bersama merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa dulu penggerak akan selalu. semoga Ririn segera berubah ke arah yang lebih baik lagi, ibu mendapatkan hasil yang memuaskan lagi seperti biasa, karena pada awalnya memang pada dasarnya Ririn itu banyak yang pintar ya bu ya, pasti suatu saat akan berubah, semoga ya setelah ibu melakukan hal-hal strategi-strategi yang tadi begitu. Untuk apa namanya yang didapatkan dari proses coaching kali ini nih bu, setelah kita curhat-curhatannya bu ya, apa yang ibu rasakan? jujur bu, yang saya rasakan pertama lega, karena dengan percakapan ini banyak ide-ide atau solusi yang terbesit di pikiran yang mau kesini Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Ya, tapi ibu juga harus dengan sabar dan konsisten ya, karena semuanya tidak bisa instan ya ibu ya. Juga ibu harus bisa lebih berkolaborasi lagi ya ibu tadi dengan rekan sejarah ibu begitu. Itu ya bu ya, segitu ya bu ya. Untuk coaching kali ini.
ya saya meluangkan waktu sebesar-besarnya untuk segera topik kepada saya untuk di waktu yang selanjutnya tentang hasil perkembangan diri. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdas berbangsa. Gimana, alhamdulillah Bu Eva, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses coaching yang tadi dengan Ibu Leni sudah berjalan dengan lancar Ibu. Tidak ada kekurangan apapun insya Allah. Jadi gimana nih, indikator yang diinginkan oleh Ibu Eva tercapai? Alhamdulillah untuk yang preset itu Iya. alhamdulillah terlaksana, juga untuk yang mendengarkan dengan baik itu juga insya Allah terlaksana dengan baik begitu. Oke. Ya, memang sesuai dengan pengamatan saya tadi ketika Bu Eva melakukan proses coaching, betul apa yang terasa oleh Bu Eva sama juga dengan apa yang sudah teramati oleh saya, bahwa Bu Eva itu sudah mendengarkan secara aktif juga dengan rasa yaitu receive, sudah appreciate, summarize, dan ask gitu. Di sini Bu Eva sudah memperhatikan ketika coach berbicara, kemudian menerima ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh coach dengan kata kunci. Kemudian Bu Eva juga sudah appreciate, yaitu memberikan sinyal, mendengarkan dengan gestur-gesturnya, dengan ungkapan oh iya gitu. Kemudian juga Bu Eva sudah merangkum apa yang sudah disampaikan oleh coach, kemudian juga memberikan pertanyaan untuk memperdalam dan permasalahan yang dihadapi, dan kemudian Bu Eva juga sudah bisa menuntun coach menemukan solusinya. Luar biasa Ibu Eva, kemampuan coaching Bu Eva juga sudah bagus nih ya tuh. Hanya saja tetap ingin juga saya tanyakan ini nanti untuk ke depan ya, kompetensi apa lagi nih ke depannya yang ingin dikembangkan oleh Ibu Eva? Kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin yang belum tadi saya jelaskan ya Ibu, tentang menyatakan pertanyaan berbobot ya. Saya merasa pertanyaan saya biasa saja gitu ya. Untuk yang kedepannya semoga saya bisa memberikan atau membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu, supaya nanti bisa terus menggali lagi solusi dan dari permasalahan coaching. Ya memang proses coaching ini khususnya juga tentang pertanyaan berbobot itu perlu banyak latihan ya, tidak bisa istilahnya langsung sekaligus bisa gitu, tetap harus dilatih terus menerus, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan dari Bu Eva tercapai ya Bu Eva. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kedepannya bisa kita berbicara seperti ini lagi ya.